Welcome back to my channel. Baik teman-teman, di video lanjutan ini saya akan menyajikan bagaimana proses pembuatan gula merah berikutnya. Yang mana pada video pertama teman-teman sudah menyaksikan bagaimana proses pengumpulan sari kelapa atau nira. Dan setelah selesai dikumpulkan, dan saatnya teman-teman bisa menyaksikan bagaimana proses berikutnya, yang mana nira atau sari kelapa tersebut dimasukkan ke dalam tungku atau wajan yang cukup besar, dimasak hingga mendidih. Dan selanjutnya mari sama-sama kita saksikan video yang berikut ini. Sebelum menyaksikan, jangan lupa baik, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Dan setelah proses pengumpulan dan sama-sama kita saksikan bagaimana air nira tersebut dimasak hingga mendidih dan menggunakan api yang cukup panas dan membutuhkan kayu-kayu pilihan sehingga menghasilkan panas yang berkualitas. Dan pada akhirnya nira atau sari kelapa tersebut bisa matang semaksimal mungkin. Dan bisa kita melihat bagaimana proses selanjutnya. Cetakan yang terbuat dari tempurung kelapa kita siapkan dan kita alas dengan menggunakan plastik. Dan selanjutnya ikuti terus video ini. Baik teman-teman, kita bisa saksikan bagaimana gula-gula yang sudah matang ini diaduk dan dimasukkan ke wadah yang kedua atau dipindahkan dengan menggunakan gayung yang saya rasa ini tidak ada dijual di toko-toko manapun. Asli, ini benar-benar kreativitas dari Pak Ade atau Pak Le Imam Syafi'i, pria asal Lumajang. Oke teman-teman, ini aroma dari gula merah ini yang masih panas cukup nikmat. Dan saatnya proses pemindahan gula merah yang sudah matang hampir selesai, dan bahkan sudah selesai. Kita bisa lihat oke teman-teman, setelah proses pemindahan dan disiram wajan yang pertama tadi agar tidak melengket, dan kapan dia dingin nggak lengket ya, akan melengket di wajan tersebut, dan itu memerlukan pekerjaan tambahan dan sangat mengganggu sebenarnya. Baik, setelah proses pemindahan dari wajan pertama ke wajan kedua, saatnya gula merah tersebut dioleskan ke wajan yang kedua ini seperti yang kita lihat, agar gula merah yang ada di tempat tersebut tidak melengket dan menjadi rata. Kemudian diaduk secukupnya. Dan jika sudah dirasa cukup adukan tersebut, dan kembali dioleskan sisi-sisi wajan yang belum kena dengan gula merah agar tidak terjadi lengketan-lengketan yang dapat mengurangi kualitas daripada gula merah tersebut. Oke, oles terus Pak D, aduk terus Pak D sampai dirasa cukup.
agar warnanya dan rasanya benar-benar maksimal. Nah, setelah dilakukan olesan-olesan dan goyangan-goyangan dari Pak Le Imam Syafi'i, saatnya proses pengikisan olesan-olesan tadi. Baik, nah selanjutnya teman-teman, ini adalah proses pemasukan gula merah yang masih mendidih tadi atau yang masih panas ke wadahnya. Jadi wadahnya ini terbuat dari tempurung dan bisa kita sama-sama saksikan. Beginilah prosesnya. Jadi satu gayung itu bisa menghasilkan 2 tempurung, 2 cetakan. Dan ini adalah proses perataan agar gula merahnya menghasilkan keseimbangan atau sama-sama ukurannya. Jadi teman-teman, gula merah ini sungguh luar biasa. Maksud saya, pohon kelapa ini sungguh sangat luar biasa. Dari sebuah pohon kelapa dapat menghasilkan beberapa macam olahan yang semua bisa dijadikan kerajinan rumahan atau industri rumahan atau home industry bagi rakyat desa, khususnya yang ada di Indonesia. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana pohon kelapa itu dapat menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Contohnya adalah gula merah seperti ini, mulai dari batang hingga pucuknya semua bisa menghasilkan. Dan gula merah ini adalah salah satu bukti autentik yang teman-teman bisa rasakan dan saksikan. Dan kini sudah proses akhir karena gula merahnya sudah terlihat habis, dan sisa-sisanya terus diambil. Dan ini adalah tetesan gula merah terakhir dari Pak Le Imam Syafi'i. Akhirnya selesai juga teman-teman, setelah proses semua rampung pembentukan gula merah. Kita menunggu dan kering. Selanjutnya Beberapa waktu kurang lebih kering, hampir 30 menit. Nah, setelah kering, gula merah yang tadinya di dalam wadah atau cetakan ini diambil perlahan-lahan dan dikumpulkan menjadi satu, yang sebelumnya dialasi oleh plastik agar kualitasnya tetap terjamin, sehat dan natural. Dengan penuh semangat, Pak D Imam Syafi'i terus mengumpulkan gula merah yang sudah kering.
Dan tahap selanjutnya kita simpun-simpun, kemudian gula merah tersebut dimasukkan ke dalam karung dan siap untuk dijual. Terima kasih, semoga bermanfaat.